Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk hadir di tempat ini. Kita berharap mudah-mudahan nikmat-nikmat yang baik ini akan senantiasa terus Allah karuniakan kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang baik di mata Allah dengan sebab kita senantiasa berusaha bertafaqquh, memahamkan diri kita terhadap ajaran agama kita, dan semoga Allah karuniakan kita juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, amin. Hadirin, kita lihat ayat yang ke-219 dulu ya. Ada bahagian yang belum kita ulas. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas mengenai khamar dan juga maisir, dan kenapa kedua perkara itu diharamkan oleh Allah. Kemudian orang-orang daripada kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Jadi ini masih dalam bahagian ayat-ayat yang mengcapture kegundahan mereka, kegundahan daripada kalangan sahabat-sahabat, apa yang harus mereka lakukan. Kalau sebelumnya mereka gundah terhadap khamr dan maisir, kemudian ayat itu menjadi jawaban. Kemudian juga mereka bertanya lagi tentang apa yang harus mereka infakkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun ay ayyu qadrin yunfikunahu. Jadi mereka bertanya, jadi berapa banyak harta yang harus mereka infakkan? Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni Amr ibnil Jamuh. Ayat ini turun berkaitan tentang urusannya Amr bin al-Jamuh. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza natasaddaqu min amwalina, apa yang harus kami sedekahkan daripada harta kami. Wakila, dan ada pendapat yang mengatakan as-sailu Mu'adz bin Jabalin wa Tha'labah. Yang bertanya ini bukan Amr bin Jamuh, tetapi Mu'adz bin Jabal dan juga Tha'labah. Wa qala Ar-Razi, berkata Al-Imam Ar-Razi, kana an-nasu lamma ra'au Allah wa rasulahu yahuddani 'alal infaki wa yadullani 'ala 'azimi thawabihi sa'alu an miqdari ma kallafu bihi hal huwa kullul mali aw ba'duh fa'alamahumullahu ta'ala annal afwa ay al-fadila 'anil kifayah maqbul. Kata Al-Imam Ar-Razi, manusia-manusia atau sahabat-sahabat Nabi ketika mereka melihat
bahwasannya Allah dan Rasulnya menyuruh untuk melakukan infak di jalannya, dan Allah dan Rasulnya juga menunjukkan betapa besar pahala dari orang yang berinfak, maka kemudian mereka bertanya, jadi ukurannya berapa yang dibebankan kepada mereka untuk melakukan infak itu atau sedekah itu? Apakah semua hartanya ataupun sebahagiannya? Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada mereka, annal afwa ay al fadila anil kifayah makbul. Kita berinfak, bersedekah dari kelebihan harta kita, daripada kebutuhan kita ada lebihnya, maka yang lebih itu kita infakkan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup memadai, makbul, diterima oleh Allah. Kemudian dijawab oleh Allah ketika mereka tanya, ya, jadi berapa sih yang harus kita keluarkan daripada infak nih? Ya, sebab memang sahabat-sahabat Nabi ini mereka punya karakter, ketika yang bicara adalah Rasul, mereka akan betul-betul melaksanakan perintah itu. Jangankan perintah, Pak, apa yang keluar dari dirinya Rasulullah itu diperebutkan oleh mereka. Kalau air wudhu Nabi diperebutkan, itu memang sudah biasa. Tetapi ada yang lebih mengagumkan lagi, yang menunjukkan itu bahwa pada diri para sahabat memiliki kecintaan yang besar kepada Rasulullah. Diriwayatkan bahwa ketika ada utusan daripada orang-orang kafir bertemu Nabi, dia lihat bagaimana sahabat Nabi ini mengagungkan, memuliakan, menghormati baginda Rasulullah. Dia berkata, tidak pernah aku lihat seseorang yang menghormati orang lain, yang memuliakan orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Dia katakan, ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi yadi ashabih. Tidaklah Nabi itu membuang dahak, membuang ludah, melainkan dahak itu atau air ludah itu akan jatuh di tangan para sahabat. Ketika mereka sudah dapatkan dahaknya Nabi, mereka sudah dapatkan air ludahnya Nabi, apa yang mereka lakukan? Mereka akan gosok ke wajah dan juga badan kulit mereka. Ini kan kecintaan yang sangat luar biasa. Sampai urusan ludah, sampai urusan dahak diperebutin, Pak. Cinta yang bagaimana yang bisa melebihi cinta sahabat kepada cintanya Rasulullah? Kita punya istri, sayang dengan istri kita. Yang perempuan punya suami, sayang dengan suaminya. Nggak pernah kita minta air ludahnya, kemariin biar saya gosok di wajah saya sebagai bukti cinta saya kepadamu. Nggak ada, Pak. Yang ada kalau kena ludahnya saja kita geli, Pak. Cinta kita tidak sebesar cinta sahabat Nabi kepada Rasulullah. Jadi ketika Nabi mengatakan ada ganjaran besar ketika orang bersedekah, ketika orang berinfak, ya, itu sahabat berlomba-lomba dengan apa yang mereka punya. Abdurrahman bin Auf, dia pernah menginfakkan setengah daripada harta kekayaannya. Setelah dibagi setengah, diinfakkan setengah, apakah dia berhenti bersedekah, berinfak? Tidak. Dia sisihkan lagi, dia sedekahkan lagi sebanyak 40.000 dinar. 40.000 dinar kalau dikonversi kepada rupiah itu lebih kurang 170 miliar. Karena 1 dinar kan
beratnya 4,25 gram emas. Tinggal dikali 1 juta deh, ya. Kemudian 4.250.000 misalkan, kali 40.000, lebih kurang segitu, 170 miliar. Padahal sebelumnya dia sudah infak separuh hartanya, dia infak lagi 170 miliar. Orang mana, orang kaya mana infaknya sebesar itu? Abdurrahman bin Auf melakukan itu. Setelah itu dia keluarkan lagi 500 ekor unta, 500 ekor kuda, disedekahkan di jalan Allah. Betapa kayanya sahabat, dan mereka tidak sayang-sayang ketika Rasulullah minta untuk dikeluarkan di jalannya, mereka keluarkan itu. Utsman ibn Affan pun begitu juga. Ketika Nabi umumkan siapa yang bisa membeli sumur orang Yahudi itu kan, kisahnya masyhur, maka baginya surga. Langsung dibeli, ya, dengan proses negosiasi yang begitu panjang, ya saya nggak perlu cerita. Akhirnya dia dapatkan sumur itu. Ngapain dia sampai begitu? Karena dia mengharapkan surga. Nah, ketika para sahabat ini berlomba-lomba, ada yang masih bingung sebetulnya berapa banyak sih? Ini kasih semuanya, Abu Bakar ngasih semua, ya kan? Abdurrahman bin Auf ngasih separuh, Umar ngasih separuh. Sebetulnya berapa? Jangan sampai salah gitu. Kalau misalkan kurang bisa ditambahin, ya kan? Kalau misalkan lebih nggak apa-apa, ya. Jadi mereka ingin tahu itu. Lalu kemudian Allah jawab kegusaran mereka. Kata Allah, kulil afwa, katakanlah kelebihan dari apa yang mereka perlukan. Al afwa itu aima sahula, yakni apa yang mudah kita keluarkan. Mimma yakunu fadilan an hajatil insani fi nafsihi wa iyalihi wa man talzamuhu mu'natahum, dari apa-apa yang lebih dari hajat manusia, ya, yang mana untuk dirinya dan untuk keluarganya dan orang-orang yang wajib dia nafkahkan. Jadi kalau kita punya istri, punya anak, itu kan wajib kita nafkahi. Kalau sudah kita cukupi itu keperluan mereka, termasuk diri kita. Kalau kita punya orang tua, kita kasih nafkah untuk diberikan kepada orang tua kita, wajib itu bagi orang laki yang punya orang tua, dikasih nafkah kepada mereka. Sudah cukup, artinya sudah terpenuhi, masih ada sisa. Nah, sisanya itulah silakan kamu sedekahkan, ya, lebihannya itu disedekahkan. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu tidak ingin memberatkan hambanya dalam hal sodakoh, dalam hal infak. Kalau kita kasih harta untuk berinfak, lalu kemudian ahli keluarga kita jadi susah, maka agama tidak memerintahkan itu. Cukupi dulu kebutuhan orang tua, orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kalau sudah tercukupi, ada lebihnya silakan kasih, ya. Jangan pakai model sok yakin gitu, Pak. Udah kasih aja semuanya, kita serahkan kepada Allah. Bagus kalau bisa seperti itu, tapi yang punya keyakinan seperti itu bukan kita doang, anak istri kita belum tentu bisa seperti itu. Makanya Nabi itu lihat-lihat orang, siapa yang memberikan harta, kalau dianggap dia punya iman yang kokoh, keluarganya imannya kokoh, Nabi terima semuanya tuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pernah memberikan semua hartanya. Bayangkan, semua hartanya diberikan untuk Rasulullah. Nabi tanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nabi tanya, kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya saya tinggalin buat keluarga saya.
Diterima gak sama Nabi? Diterima. Kenapa Nabi terima? Karena Nabi tahu kualitas imannya Abu Bakar, kualitas imannya istrinya Abu Bakar, anak-anaknya Abu Bakar. Jadi Nabi tidak masalah menerima semua. Tetapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, dia merasa umurnya tidak panjang lagi karena sakitnya cukup parah, dia ingin Nabi datang. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin infakkan semua harta saya. Apa Nabi katakan? Jangan kamu berikan semuanya. Kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan cukup dan tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan susah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu setengahnya. Kata Nabi, jangan, masih kebanyakan. Kalau begitu sepertiga. Nabi kemudian terima, ya sepertiga nggak apa-apa. Maka itulah jadi ukuran kalau seseorang ingin menginfakkan hartanya, ya sebelum dia wafat, misalkan dia mau wasiat, nanti harta ini saya mau sedekahkan buat pembangunan ini, pembangunan itu, buat wakaf ini, boleh, tapi maksimal sepertiga dari total kekayaan, gitu ya. Nah, jadi jamaah, Allah tidak ingin memberatkan hamba-hambanya dalam hal sedekah. Jadi jangan kita ini suka mengeksploitasi orang, ya, mentang-mentang kita menguasai dalil, ya, kita sebut fadilat sedekah. Wah, kalau kita ngeluarin begini, balasannya begini, ya. Jangan simpan harta daripada ini. Orang jadi takut. Udah keluarin semuanya, yakin saja sama Allah, gitu. Nah, ini bisa membahayakan, bisa menjadi fitnah kepada agama. Turunin gelangnya, gitu ya. Keluarin handphonenya, ya. Habis turunin gelang semuanya, dia besok nggak makan, Pak. Nah, ini nggak boleh seperti itu, ya. Jangan sampai bikin susah. Ya, kalau memang kita sanggup, ya, seperti keluarganya Abu Bakar, ya silakan. Tapi apa kita yakin iman kita seperti imannya Abu Bakar? Kan enggak, ya. Jadi yang penting kalau sudah ada lebihnya, setelah kita berikan yang wajib-wajib, silakan berikan itu untuk agama, ya. Nah jamaah, saya mau nyambung sedikit ini dengan masalah kurban, ya. Kan sebentar lagi kita akan kurban, ada kaitan juga dengan ini nih, karena itu bagian harta yang kita infakkan. Jamaah, baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis masyhur. Barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan rizki, kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dia dekati tempat sholat kami, ya. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa kurban itu adalah wajib. Tetapi bagi mazhab Syafi'i ini tidak cukup menjadikan kurban itu dianggap sebagai satu kewajiban, karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa perbuatan kita berkurban bukanlah wajib tapi sunnah muakkadah. Lalu bagaimana kita mengukur orang yang mampu untuk berkurban? Jadi ukuran mampu dalam perkara kurban itu sangat simpel. Bukan berarti yang punya kontrakan banyak, yang punya mobil banyak, yang punya bisnis banyak, itu yang dianggap mampu, yang memiliki keluasan. Tidak. Tetapi sesungguhnya ukuran mampu dalam mazhab Syafi'i adalah sama nih, ukurannya sama ini. Jadi kalau dia punya uang
untuk membeli hewan kurban. Berapaan sih hewan kurban sekarang? Di sini sapi urunan berapa? 4 juta. Saya kira kambing ada yang 3 juta ya. Kambing ada 3 juta ya? Ada, 2,5 aja ada. Katakanlah 3 juta. Dia punya duit untuk beli hewan kurban 3 juta. Lalu dia ini masih memiliki harta yang bisa digunakan untuk menghidupi dirinya dan juga orang-orang yang wajib dia nafkahi sampai selesai hari tasyrik. Berapa jarak antara hari ini sampai hari tasyrik? Sekarang 22 Zulqa'dah, betul nggak? 22 Zulqa'dah. Berarti hari tasyrik kan 13 Zulhijjah, ya kan? Berarti kan sekarang bulan Zulqa'dah tinggal berapa hari lagi? Tinggal 8 hari atau 7 hari, ya kan? Begitu. Tambah 13 hari. Berapa itu? 21 ya? 21 hari. Kita makan sehari untuk kita dan keluarga berapa, Pak? 150? 150? Oke. 150.000 kalikan 21 hari. Berapa itu? Yang gampang dah, 200.000 aja lempengin. 200.000 kali 21 hari adalah 4.200.000 rupiah. Jadi uang untuk kita bisa hidup, ya, nafkah untuk kita bisa hidup bagi kita dan keluarga kita sampai menjelang habis hari tasyrik adalah sebesar 4.200.000. Lempengin jadi 5 juta. Tambah buat beli kurban tadi berapa? 3 juta. Berapa? 8 juta. Kalau kita punya tabungan ya lebih dari 8 juta, kita dianggap mampu berkorban. Kalau kita punya tabungan 10 juta saja, berarti kita sudah punya kelebihan tuh, dianggap orang yang punya kelapangan. Maka pada waktu itu kita sangat dianjurkan untuk berkurban. Kalau kita tidak berkurban, walhal kita ini dianggap sudah mampu, ya, maka itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Ini saya sengaja kaitkan karena ukuran mampu dalam ibadah kurban hampir sama dengan ini. Kulil afwa, katakan apa yang lebih, ya. Jadi kalau udah lebih keluarin. Makanya Pak, kita ini jangan tiap tahun jadi penerima daging kurban gitu ya. Kalau bisa kita jadi pengkurbannya. Jangan kalau pas nggak dapet daging kurban kita ngambek, pengurus dimarahin. Gimana sih pengurus? Masa gue nggak dapet? Sekali-kali kita korban apa sih? Gitu ya. Kalau dihitung-hitung duit kita mungkin banyak Pak, cuman kita nggak mau keluar. Kenapa? Merki kitanya. Agak sayang sama harta itu. Padahal kurban itu adalah salah satu sarana yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang kalau ingin dekat dengan Allah perlu bukti. Buktinya dia mesti mengeluarkan apa yang dicintainya. Ibadah kurban kan diambil dari perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya dia menyembelih Ismail, anak yang disayang-sayang, semata wayang, buah hati belahan jantung,
Itu anak udah mulai beranjak besar, sudah bisa bantuin ayahnya. Sayangnya luar biasa kepada Ismail. Kemudian turun perintah itu untuk disembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak ragu, karena mimpi Nabi itu pasti wahyu. Disampaikan kepada anaknya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur maza tara. Aku melihat, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu wahai anakku. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan, jangan ragu, kerjain. Dua manusia yang membuktikan kecintaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Mereka rela mengorbankan apa yang paling mereka cintai. Ibrahim sanggup mengorbankan anak kesayangannya, dan Ismail sanggup mengorbankan dirinya demi menjalankan perintah Allah. Maka ketika akan disembelih, sudah ada di sini, wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dia dengan sembelihan yang besar, dengan kibas yang besar. Yang kibas itu persembahan Habil yang dahulu diterima oleh Allah, diturunin lagi, diganti untuk menjadi penggantinya Ismail. Maka apa yang didapatkan oleh Ibrahim dan Ismail ini setelah mereka sanggup berkorban tadi? Maka Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah sudah berikan ridha kepada Nabi Ibrahim, berikan cintanya kepada Nabi Ibrahim. Dan nama Nabi Ibrahim adalah nama Nabi yang dicintai oleh setiap agama samawi. Agama Nasrani, Yahudi itu bisa berantem terhadap nabi-nabi yang lain, tetapi mereka sepakat dengan Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah ikutannya, panutannya. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim juga merupakan ikutannya, panutannya, mengaku bahwa mereka pengikut Ibrahim. Nabi kita Muhammad, agama Islam juga layak mengaku bahwa kitalah pengikut Nabi Ibrahim yang sejati. Nasrani, mereka tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Yahudi tidak percaya dengan kenabian Nabi Isa, menolak. Tapi kalau Nabi Ibrahim mereka sepakat. Itu karena apa, Pak? Karena pengorbanan yang besar yang pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Namanya ditinggikan, diharumkan, dan syariat Nabi Muhammad ini paling banyak mengadopsi daripada apa yang menjadi perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dalam masalah haji itu kan, semuanya kita mengikut itu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Namanya terus-terusan diingat orang, dan setiap kali sholat Idul Adha topiknya nggak pernah berubah, jarang berubahnya. Dan memang dianjurkan agar kita mengingat kembali perjalanan hidup manusia agung ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus diingatkan orang, namanya harum. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang sudah mendapatkan cinta Allah. Maka jamaah kita ini juga harus bisa menirunya. Allah tidak minta kita banyak, Allah cuma minta sisihkan apa yang lebih dari hartamu. Enggak jadi miskin, bahkan Allah akan berikan ganti yang lebih daripada apa yang kita keluarkan. Bukan hanya gantian berupa materi, tetapi juga Allah akan berikan ganjaran yang besar dan cinta yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kalau mau dekat dengan Allah perlu ada pengorbanan. Jangankan dalam hal agama,
ya kita waktu PDKT sama istri kita, waktu masih jadi pacar, kan berkorban juga Pak, keluar duit, ya beli martabak, ya keluar duit nggak tuh, keluar deketin bapak mertua, iya gak? Ngapain kita ngasih-ngasih itu? Ya supaya dibilang kita ini perhatian, ya membuktikan cinta kita kepada anaknya. Akhirnya dikasih nggak tuh? Dikasih anaknya, kawin sama kita. Nah begitu juga dengan hal agama. Kalau kita mau dekat dengan Allah perlu ada pengorbanan jamaah, ya. Dan hal ini selaras dengan apa yang kita bahas pada bahagian ayat ini, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kadzalika, yang demikian itu, ay kama bayyanallahu lakum qadral munfaq wa hukmal khamri wal maisir. Yang demikian itu yakni sebagaimana yang Allah telah jelaskan kepada kalian tentang kadar harta yang diinfakkan dan penjelasan tentang hukum khamar dan juga judi, bi anna fihima manafi'un fid dunya, bahwasannya pada perkara itu ya terdapat manfaat di dunia, wa madarrun fil akhirah, dan kemudaratan di negeri akhirat. Yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Ad-dallah 'alal ahkamis syariah, ya, petunjuk atas hukum-hukum syariat, la'allakum tatafakkarun, agar kamu memikirkannya. Allah jelaskan hukum-hukumnya, tanda-tandanya, ayat-ayatnya, agar kita senantiasa berfikir. Jadi jamaah, yang harus kita ingat bahwa setiap perintah Allah itu pasti ada maslahat, dan setiap larangan Allah pasti ada mafsadah, ada kemudaratan. Itu pasti, baik kita itu tahu ataupun kita nggak tahu, tapi kita mesti yakin yang namanya syariat pasti mengandung itu, ya. Pernah saya sampaikan barangkali bahwa kita terlalu sedikit pengetahuan kita tentang hikmah-hikmah pensyariatan hukum-hukum agama. Mungkin kita tahu, oh begini alasannya, oh begini, ya. Mungkin kita tahunya sedikit, tetapi sesungguhnya yang kita tidak tahu terhadap hikmah-hikmah pensyariatan itu jauh lebih banyak lagi. Al-Imam Al-Ghazali dia pernah membuat satu ilustrasi bagaimana kita ini nggak tahu sebetulnya hikmah yang sebenarnya, hikmah yang lebih luas lagi. Ada seorang ayah, dia pesan kepada anaknya, kalau nanti ayah meninggal jangan tebang pohon yang ada di depan rumah. Baik, kata anaknya. Maka setelah ayahnya meninggal, dia berpikir, kenapa ayah saya melarang untuk menebang pohon yang ada di depan rumah, padahal menurut dia ini pohon kurang cakep kelihatannya. Saya ganti aja dah dengan pohon yang lain yang fungsinya sama. Karena menurut si anak, jangan-jangan ayah saya melarang menebang pohon ini ya supaya rumahnya jangan jadi gersang, jangan jadi panas, ya gitu. Nanti saya bikin lagi dah, saya tanam lagi dah pohon yang sama fungsinya, bisa meneduhkan rumah tapi lebih kelihatan indah, lebih kelihatan rapih, cantik. Begitu kata dia, ya, begitu menurut keyakinan dia. Akhirnya ditebang itu pohon. Dia nggak dengar kata bapaknya, dibilang jangan ditebang, ditebang juga, ditebang.
ditebang, ditanam pohon yang baru. Malamnya itu rumahnya diserbu oleh binatang-binatang berbisa. Pada keluar Pak dari dalam tanah itu, keluar masuk ke rumahnya. Kaget dia. Setelah itu dia baru tahu, oh ternyata ayah saya melarang supaya jangan tebang pohon itu, karena itu pohon bisa menghalangi binatang-binatang berbisa naik ke atas. Rupanya apa yang dia pikirkan itu salah. Nah, ini contoh mudah, ilustrasi mudah. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mencipta kita. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Lah Dia yang ciptakan kok. Ya, Dia tahu apa yang harus kita perbuat demi kebaikan kita. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang berpegang teguh di jalan ajaran agama ini. Selamatnya di mana? Bukan hanya di akhirat, di dunia dia juga akan selamat. Makanya lanjutan ayat yang berikutnya kata Allah, fid dunya wal akhirah. Kebaikannya bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Ketika orang berpegang teguh menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhkan apa yang dilarang dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, pasti kita akan dapat kebaikan itu. Kita tahu atau mungkin kita tidak tahu hikmahnya. Jamaah, jadi kita belajar tentang ayat-ayat ini biar kita tambah yakin dengan syariat agama kita ini. Kita jalani semuanya, kita akan dapat manfaatnya. Yang terdekat kita akan kurban. Lakukan, ikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah ini, kita akan dapat faedahnya. Ya, pasti itu. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita cukupkan untuk malam ini. Tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Uang. Ya. Iya. Sementara ini kita disajikan oleh orang atau mereka yang suka nomor untuk dilakukan pemilihan. Bagaimana jika kita sementara di satu sisi ada orang yang kita ketahui bahwa mereka adalah cukup baik dalam melakukan beribadah kepada Allah. Kemudian tadi berkaitan dengan juga yang kemudian baru kita bahwa apakah potensi apakah kita berkurban dapat diangsur sehingga pada waktu itu lunas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus-bagus. Cuman kalau saya jawab semua habis waktunya. Ya. Saya minta izin. Tapi minggu depan datang ya, Pak. Kita pending jawabannya. Bukan apa? Karena waktunya ini sudah masuk isya ya. Pertanyaan bagus sebetulnya. Apakah main forex, main saham itu termasuk maisir? Satu kan? Kemudian apakah yang merusak akal itu diantara lain adalah menonton tontonan pornografi, itu juga ya kan? Bukan hanya Homer.
Yang ketiga, bagaimana dengan kurban yang diangsur setiap bulan, ya, begitu. Ya, minggu depan aja kali ya. Ya, ingetin saya sebelum kita mulai taklim minggu depan, insya Allah kita akan jawab itu pertanyaan, ya, biar lebih leluasa. Kalau sekarang saya jawab, nanti keburu-buru, ya, karena pertanyaannya juga 3. Sekali nanya 3, luar biasa. Ya, pertanyaannya insya Allah bermanfaat nanti buat kita semuanya. Baik, saya kira cukup malam ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.